tanya, sekarang saya tanya. Malu, udah pasti Sebelum malu ada karena Islam setiap di orang Aceh, Aceh itu, setiap itu orang Aceh keyakinannya itu, apa? Keyakinannya setiap apa orang sebelum Aceh ada Islam? itu udah pasti Islam. 1000% Sebelum orang ada Aceh itu Islam, sebelum ada Islam di Aceh, Bukan, Aceh saya menganut bukan keyakinan apa? bertanya, saya bukan bertanya itu sebelum ada Islam. Saya bertanya di Saya Aceh tanyakan kalau mayoritasnya sebelum semua ada Islam di Aceh keyakinannya apa? Sedangkan Andika keturunan Aceh. Yang keturunan Aceh Iya, udah makanya 1000% saya itu keturunan Islam. Aceh. Ini yang sebelum ada saya Islam bahas. di Enggak. Aceh itu apa? Dengar dulu yang saya bahas. Tolong Iya bisa harus nggak? objektif dong, jangan lihat sebelah Bisa dong. nggak? Sebelum ada Islam di Saya Aceh, cuma Aceh satu itu permintaan, apa? satu permintaan. Bisa nggak dikabulkan satu permintaan? Bisa nggak? Ya makanya gini. Bisa Kamu nggak bilang kan, dikabulkan satu permintaan? kamu Acehnya bilang itu dihilangin, semua- Andika aja, pakai Andika aja, jangan pakai Acehnya. Malu kami sebagai orang Aceh ya. saya orang Aceh kok malu kamu? Jangan Saya orang Aceh. Kanita. Kalau memang Aceh, Kanita, kamu kan sebentar. udah Kanita. berbalik ke agama Kristen ya, tapi tolong Aceh. Kanita sebentar, ini saya mute ya. Alasan Kanita malu apa? Malu karena kan di Aceh itu tidak ada yang namanya Aceh itu Kristen tuh nggak ada. Mayoritas Aceh yang asli Aceh berdarah Aceh itu Islam. Nah, terus Islam yang berdarah Aceh itu Islam. ketika dia murtad, yang membuat malu Aceh apa sebenarnya? Kalau dia murtad itu terserah dia mau menganut agama apa itu terserah, itu hak pribadinya dia. Tapi Aceh itu tolong jangan dibawa-bawa Aceh karena Aceh mayoritasnya itu Islam semua. Jadi Andika pakai Andika aja, jangan pakai Aceh. Tanpa dibawa Aceh pun darah Aceh itu sudah mengalir pada Bang Andika, termasuk Iya, pada saya. darah Termasuk Aceh tapi bukan agama. Ada pacakladonya. Iya, itu darah. Kenapa kalau Jadi memang udah memang kami darah, orang kenapa Aceh. memakai Yang agama bikin malu Aceh tahu lain? nggak, Kanita? Yang bikin malu Aceh apabila kami setelah murtad nih, saya, Bang Andika, ada Pak Cakradonya, ketika 3 kami ini murtad, kami melakukan kejahatan, membawa Aceh. Ini yang malu Aceh. Kami murtad, hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, hati kami diubahkan, pola pikir Iya, kami benar. diubahkan. Kan Ada saya udah pemahaman bilang tadi, hati. lakum Itu yang wadinukum membuat malu Aceh, waliyadin, Kanita. agamamu Makanya Kanita murtad dulu. Kanita murtad dulu. Amin biar amin ya kita Allah. tahu. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik ya Allah. Tadi amin katanya. Nauzubillah. Nauzubillah ya Allah, jauh-jauhkanlah dari segala yang tidak benar ya. Ini saya Itu cuma satu aja permintaan, cakradonya tolong juga Aceh jangan itu ada jenggot lagi cakradonya itu. jangan diselipkan nama Acehnya. Kami sebagai Ya memang Aceh, saya orang Aceh, memang saya orang Aceh. jangan Masa saya diselipkan. kasih Andika Batak, nggak nyambung dong. Andika aja. Saya aja kaget loh. Andika Aceh ini pasti orang Aceh kok. Ya itu terserah ya, itu penganut kalian terserah ya, itu agama lakum wadinukum waliyadin ya, Kan agama lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Tuhan kan mengerti semua benar. bahasa. Tuhan mengerti Kami tidak semua menggugat, suku, kami Tuhan tidak mengerti menggugat semua dan bangsa. kami tidak melarang, Nah, kan tidak ada masalah. kami tidak melarang. Cuman satu aja permintaannya, tolong Acehnya itu dihilangkan, pakai Andika aja. Itu aja permintaan. Apa alasannya? Nggak payah sih. Apa alasannya? Alasannya tadi saya udah bilang. Karena kan di Aceh itu mayoritasnya itu yang berdarah Aceh itu Islam seutuhnya. Oke, kalau Islam semua mayoritas, sebelum ada Islam di Aceh keyakinannya apa? Maaf ya, saya cuma itu aja yang saya. Iya, sebelum ada Islam di Aceh Maaf itu ya, keyakinannya apa? saya tidak mau berdebat lagi. Saya sebenarnya naik ke sini Yo, cuman katanya Islam semua di Aceh semua Islam sebelum ada Islam apa itu yang saya untuk tanya. menghilangkan Aceh aja ya. Udah oke, terima kasih ya. Oke, Kanita, sehat-sehat. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, nih kehadiran Bang Cakra. Bang Servis, Bang Cakra, dapat salam dari semua subscriber Injil Habaget ya. Nah, mereka Abi Pendi kasih lagi Abi Pendi Aceh, biar Abi Pendi juga orang Aceh, jangan hilang nama Aceh. nanti saya konsultasi Cakradonya juga kasih Aceh, jangan hilang nama Aceh. Iya, nanti saya coba konsultasi sama Bang Nabilong ya. Nah, bagaimana, apakah kita akan kembali ke silver awal ya, silver awal bahwa Ini Cakradonya juga Aceh dia. Iyalah, harus bangga terhadap leluhur kita gitu ya. bangga dengan daerah ya kan? Kita harus Daerah leluhur kita. Ya, Oke, gitu. Pak Cakra, teman-teman subscriber Injil Habaget titip salam. Mereka mendoakan supaya Pak Cakra
supaya Abang Cakra boleh sehat selalu, sukacita selalu, dan mereka juga berdoa, termasuk saya secara pribadi bersama dengan keluarga, mendoakan supaya Bang Cakra bukan saja sehat, sukacita, kuat, semangat, tetapi segera menemukan kebenaran. Segera Amin. menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa saya. Karena hanya di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, di dalam Yesus ada damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, sebelumnya saya ingin menyanyikan pujian dalam bahasa Aceh. Menyolong mita damai, hanya berempat niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempak niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain pegle pikiran long, hanya Yesus jawaban bagi lo. Hanya Yesus jawaban udep lo. Haleluya. Oke Bang Cakra, lanjut. Bang Servi, sehat abangku? Puji Tuhan, semangat. Aku semakin bahagia lihat abang-abangku dari Aceh sana semangat ya. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mendapat siraman rohani. Betapa indahnya anak-anak Tuhan yang dari Aceh, begitu santun, begitu luar biasa menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran itu. Gaspol, saudaraku, semangat, sehat selalu. Oke, sebelum ke Bang Cakra, kita mau nyapa dulu. Ini dari Aceh juga. Halo Bang Al-Mukminun. Halo juga. Kenapa dibilang semangat? Sementara semangatnya dibikin-bikin nih, bukan semangat yang memang benar-benar aslinya, seperti dibikin-bikin semangatnya. Oh iya. Apa yang dibikin? Apa yang dibikin? Mesti pakai tangan-tangan lagi, tepuk-tepuk tangan tuh. Kayaknya ini ada sedikit yang mengganjal nih di pikirannya. Kenapa ini semangatnya? Kalau begitu buang aja tangan biar gak tepuk-tepuk tangan. Yang alami, yang gairah. Bang Al-Muminun, ketika kita semangat, kita harus menunjukkan bukan saja lewat perkataan kita, tetapi lewat anggota tubuh kita. Hore, itu namanya kita semangat. Kalau semangat jangan begini. Ini bukan semangat, sedih namanya. Semangat itu memang harus ditunjukkan. Bang Al-Muminun. Ada ekspresi. Gairahnya seperti gairah yang tidak terbawa oleh keadaan yang menggairahkan, yang dibikin-bikin supaya nampak dilihat orang gairah. Ada apa ini sebenarnya dengan Kristen Protestan ini? Kalau begitu pandangan abang, itu namanya bang, pandangan ramalan pakai kemenyan. Cuma kemenyannya kurang bang. Oke, kita serahkan kepada Bang Cakra. Halo Bang Cakra, silakan. Ini ada Bang Al-Mukminun. Open mikrofonnya Bang Cakra. Ya. Mikrofonnya dibuka. Oke, baik. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah ada dalam komal ini. Saya mungkin tidak bisa nimbrung lama ya, cuman mungkin ya sekitar ya berapa ya, 30 menit, 40 menit lah kira-kira demikian. Lebih kurang. Jadi ada satu pemikiran ya buat rekan-rekan semua, mungkin untuk bisa dipikirkan mengenai perbedaan undang-undang daerah dengan keyakinan pribadi seseorang. Jadi sudah sangat tidak lazim masyarakat Islam baik di Indonesia atau di luar negeri, tidak hanya di Amerika tetapi juga di Eropa, orang-orang Islam yang datang dari negara-negara Islam lah, negara Pakistan, Afghanistan, umumnya bisa dikatakan mereka sukar membedakan apa itu undang-undang negara dengan keyakinan seseorang sebagai warga negara. Nah, ini penting sekali karena kalau tingkat profesor, karena ini bukan hanya sekedar yang terjadi ini bukan hanya sekedar bagi anak-anak SMA atau anak-anak yang baru selesai kuliah.
fenomena ini terjadi pada mereka yang sudah mendapat gelar profesor dan malah digelar guru besar di universitas. Nah, ini kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak bisa menganalisa atau jarang menggunakan akal pikiran yang kritis secara objektif. Nah, makanya ini kalau bisa saya kasih sedikit pandangan kondisi orang Muslim di Amerika. Mungkin Anda di Indonesia mengira orang Muslim di Amerika itu banyak kemajuan, bisa membedakan apa itu undang-undang negara, apa itu yang namanya keyakinan pribadi atau syariah Islam. Ternyata menurut survei dan pengalaman saya yang sudah lama di sini, mereka sukar membedakan apa itu yang namanya undang-undang negara, apa itu yang namanya kaidah-kaidah agama dalam hal ini hukum-hukum Islam. Kenapa ini penting dimengerti? Karena inilah yang bermasalah sehingga umat Islam umumnya sangat tidak toleran, sukar menerima pendapat yang kritis terhadap kritikan yang tajam dari baik tidak hanya dari orang yang di luar agama Islam, malah termasuk mereka-mereka yang terlahir dari agama Islam itu sendiri. Sehingga orang Islam di Amerika tidak segan-segan menuduh orang Islam itu sendiri Islamofobia. Nah, kenapa ada istilah Islamofobia terhadap orang Islam itu sendiri? Karena sudah lazim dalam masyarakat Islam itu mengkaji secara kritis itu sangat dilarang. Sangat menganggap berpikir kritis itu adalah suatu yang menggoyahkan iman. Ya, menggoyahkan iman. Kalau kita introspeksi, nah itu pemikiran-pemikiran yang mengandung setan. Demikianlah. Makanya kebanyakan masjid, kalau Anda perhatikan, kemanapun masjid Anda datang, itu sangat tidak mereka terima kalau ada dialog-dialog, perkara-perkara tentang agama Islam yang memprihatinkan masyarakat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pengurus masjid, tungku imam atau imam masjid, mereka takut kalau ada anak-anak muda yang datang ke masjid terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang terbuka ini, yang kritis, yang ingin mencari kebenaran sesungguhnya. Nah, mereka takut kalau anak-anak muda ini, kalau ternyata banyak masalah dalam Islam, ya kan? Mereka takutnya masyarakat umat dalam umat masjid itu kehilangan peserta dan mereka sering tidak lagi datang ke masjid. Makanya tidak aneh ada di Amerika ini yang namanya Muslim tanpa masjid. Kebanyakan orang Muslim di Amerika tidak lagi ke masjid. Umumnya ya. Ada pun kalau mereka ke masjid hanya sekedar kalau bulan puasa ya tarawih, itu pun hanya mungkin awal bulan Ramadan, kemudian tunggu nanti giliran hari raya ya, hari akhir puasa, itu aja. Kenapa demikian? Kebanyakan mungkin Anda di Indonesia sudah mulai perhatikan, itu berita-berita orang Islam yang keluar dari agama Islam kan tidak diliputi, ya kan, tidak diliputi. Cuman yang diliputi orang yang masuk Islam. Kalau ada satu orang yang masuk Islam itu waduh heboh bukan main, Allahu Akbar. Tetapi mereka tidak sadar kalau satu orang yang masuk Islam mungkin 5 orang, mungkin 10 orang yang keluar dari Islam. Tapi itu mereka tidak diliputi, dan itu jarang diliputi. Nah, ini kenapa demikian? Kalau memang Islam ini adalah agama yang terbaik, yang seperti yang diklaim, kok bisa orang Islam keluar dari Islam? Kok bisa, ya kan? Seharusnya kalau Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin seperti yang diklaim, ya kita mau dong, ya kan? Siapa yang nggak mau? Tapi kenyataannya bukan demikian. Rahmatan lil alamin hanya slogan saja. Nah, jadi kembali poin yang saya kemukakan tadi,
bagi orang Islam yang ingin belajar kritis dan terbuka, mereka dituduh murtad, mereka dituduh sudah dibayar oleh orang Kristen atau dibayar orang Yahudi, atau sudah jadi misionaris atau apa-apalah. Nah, sehingga jarang sekali dalam masyarakat agama Islam itu ada kajian-kajian yang kritis yang bisa berguna kepada masyarakat dan pada diri seorang itu, karena dianggap orang nanti keluar dari Islam atau mengkritik syariat-syariat dan kitab-kitab yang sudah menjadi muberang kepada masyarakat itu sendiri. Nah, ini sangat memprihatinkan saya kira. Makanya saya dalam akun TikTok saya sudah saya upload satu presentasi atau tausiah agar para pendidik orang Islam itu, misalnya ustaz, profesor, ulama, Tunku Daya, bisa terbuka. Paling kurang mereka bisa membedakan apa itu keyakinan pribadi, apa itu yang namanya undang-undang daerah. Kalau undang-undang daerah ini diperuntukkan kepada masyarakat umum, maka selayaknya masyarakat umum siapapun agamanya, apapun keyakinan yang dianut, berhak menganalisa peraturan tersebut. Nah, kalau para guru agama, Tunku Daya, para ulama tidak mengizinkan warganya, masyarakatnya untuk mengkritik agama Islam yang sudah menjadi bagian daripada syariat Islam, tidak bisa mengkritik peraturan-peraturan kanun yang ada dalam syariat Islam, maka sesungguhnya kaum ulama dan Tunku Daya, termasuk para tokoh agama Islam yang menegakkan syariat Islam itu, sesungguhnya mereka tidak jujur dalam beragama. Sungguh tidak jujur. Kalau mereka benar-benar jujur demi kebenaran, maka mereka tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan analisa yang kritis, dengan analisa yang objektif, yang bisa digunakan, dipelajari oleh mahasiswa, dan penting dipelajari oleh mahasiswa. Kalau para ulama dan kaum Tunku Daya di pesantren merasa takut dengan adanya dialog terbuka terhadap syariat Islam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada kebenaran dalam ajaran syariat Islam itu. Itu yang sudah saya kaji beberapa tahun, sudah lamanya sudah saya alami. Kalau memang ada penutupan, ditutup-tutupi, dilarang untuk mengkaji, dilarang untuk dikritik, dilarang untuk dievaluasi, maka ketahuilah syariat Islam itu tidak mengandung kebenaran, tetapi yang mengandung hanyalah penipuan yang menjuruskan umat kepada kezaliman dalam beragama. Nah, ini penting dimengerti oleh kita semua yang ada di sini untuk bisa poin ini didialogkan kepada khalayak, terutama mahasiswa yang haus kepada kebenaran, yang mencari mereka yang haus kepada kebenaran, sehingga mereka bisa mendapat hikmah, pencerahan demi mereka sendiri. Kalau tanpa dialog yang terbuka, tanpa fasilitas dan panel-panel yang terbuka bagi masyarakat untuk bisa berdialog secara hikmah, secara damai, walaupun berbeda pendapat itu kan memang sudah demikian. Tetapi paling kurang harus ada panel terbuka. Makanya kalau ada larangan bagi penegak agama, bagi tokoh masyarakat yang melarang masyarakat untuk bisa berdialog secara terbuka perkara agama, maka ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu aib di dalam agama itu yang tidak diizinkan untuk didialogkan. Nah, saya kira kalau ada hal-hal yang demikian, disinilah perlu kita yang muda-muda terutama untuk bisa memberdayakan pikiran itu kepada pemikiran yang kritis dan realistis, ya kan, sehingga tidak
terjerumus dalam dogma dan Jangan terlalu banyak ngomongnya. Bentar. Sedikit. Anda Cakra apa namanya? Bang Pendi, hati-hati loh. Kalau Coba Rizal ini Anda sering sebut repot loh. satu Hati-hati, saja. banyak yang Satu berjatuhan. saja syariat Islam yang tidak sesuai dengan akal dan otak Anda. Coba Anda sebutkan. Oke, Bang Al-Muminun mungkin ingin menanggapi, Saya silakan. tanggapi sedikit. Ini tadi ada pembicaraan dari Bang Carakam punya ini, seolah-olah ini pemuka-pemuka tengku-tengku daya ini merasa takut. Bukan merasa takut, sudah dididik imannya, semua sudah dididik dengan benar. Cuma faktor imannya ini tidak tenang sama makhluk-makhluk yang tidak tenang ini, dan faktor perutnya kosong sehingga menyeleweng. Itu mungkin gara-gara itu. Banyak yang kayak itu. Coba ditanggapi yang benar, Bang. Benar, Bang kayak itu. Al-Muminun, kalau bisa Masa ditanggapi yang orang- benar, jangan orang narasi ini yang tidak benar. mengajarinya tentang keimanan, tentang keakuran Islam, tentang ilmu-ilmu Islam ini, tentang kelihayan sudah sangat-sangat paten. Akan tetapi, contohnya seperti si Pendi ini, dia di lulusan daya, cuma lantaran dia imannya sudah hilang, dan dia ini sudah sering lapar-lapar, makanya dia pergi ke Kristen. Oh, berarti kalau orang lapar-lapar pergi ke Kristen. Berarti kalau nggak ada orang lapar lagi dong, asal lapar pergi ke Kristen. Itu yang saya dapat satu. Ya saya ini ya menarik ya dari Bang Cakra. Jadi memang saya sendiri prihatin juga Pak Cakra, teman-teman ya, karena saya dikenal dari kota pelajar ya. Kalau teman-teman tahu, kota pelajar itu daerah istimewa Yogyakarta. Memang untuk pembahasan diskusi terbuka yang lebih netral itu ketika membahas tentang satu agama ini dilarang ya memang itu tadi sehingga anak bangsa ini tidak mendapat informasi yang yang seimbang. Contoh ketika dia selalu ya membuka Alkitab kita ya terus bercerita ini salah itu salah dan lain-lain. Ketika kita ajak secara terbuka ya dialektika yang benar-benar mengajikan data, mereka tidak berani dan tidak mau. Nah, inilah ketimpangan-ketimpangan di bangsa kita ini yang sebenarnya ini menjadi peran kita semua ya, peran anak bangsa juga para pemimpin-pemimpin itu. Kenapa harus takut ya? Kalau memang benar kenapa harus takut? Kenapa harus ditutupi? Kan begitu yang menjadi pertanyaan. Maka saya sendiri sangat malu menyandang daerah saya itu kota pelajar, tetapi ternyata dalam hal ini tidak terpelajar gitu. Cara-cara hidupnya, cara-cara dalam diskusi seperti lintas iman ini tidak menunjukkan orang-orang yang terpelajar gitu ya. Ini bagus ya Pak Cakra, semoga ini juga bisa digaungkan ke negara-negara yang lain supaya kenapa harus takut kalau memang itu ada kebenaran, kan begitu. Kalau Anda tutup-tutupi pasti something ya, ada sesuatu yang nggak benar nih gitu ya. Kekristenan selalu membuka diri untuk didiskusikan ya, analisa kritik ya, analisa kritis dan seterusnya. Apapun dari segala bidang ilmu pengetahuan untuk membuka Alkitab kita, membahas kitab kita nggak masalah gitu. Tetapi yang menjadi fenomena akhir-akhir ini justru ya kita seperti dikebiri ketika berbicara tentang diskusi lintas iman ini, gitu ya. Itu ya menjadi PR kita bersama supaya saudara-saudara kita baik dari Aceh, Medan, Padang semuanya, yuk kenapa sih kalau memang itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang benar, nggak perlu takut ya. Ketakutan itu kan mengindikasikan ada sesuatu yang sedang ditutupi.
Itu saja, saya setuju. Mari anak bangsa, kita tidak berbicara menang-menangan, kita tidak berbicara benar-benaran, tetapi kita masing-masing sadar dan kita masing-masing terbuka dalam berdiskusi lintas iman atau lintas agama ini. Tadi bisa dibedakan mana hukum syariat secara Islam dan hukum baik secara perda daerah ataupun secara nasional undang-undang kita. Mari kita jangan menghukumi orang yang sebenarnya itu menjadi ranah pribadi, sedangkan undang-undang kita kan jelas mengatakan setiap warga negara kan gitu ya berhak memeluk keyakinan atau kepercayaan atau agamanya masing-masing dilindungi dalam undang-undang kita. Begitu. Nah, perda harusnya juga tidak boleh tumpang tindih dengan undang-undang dasar sebagai sumber dari segala perundangan, sumber dari segala sumber hukum. Maka perda-perda yang kemudian itu menakut-nakuti, mengintimidasi masyarakat, terutama perda-perda daerah itu, harusnya itu dicabut atau dihilangkan supaya kita kembali kepada ranah bangsa kita. Sebelum ajaran Islam ini ada, kita itu sangat luar biasa, leluhur kita luar biasa dalam menjaga adat dan budaya. Demikian pandangan saya. Oke, kita sambungkan kepada Al-Mu'minuna dulu. Abang tanggapi yang benar, Bang. Jangan narasinya narasi yang tidak berbobot. Ya. Jangan selalu berkata orang yang masuk Kristen itu karena ekonomi, karena lemah iman, karena perut. Ya, boleh. Ya, tapi yang nampaknya dalam saya kaji-kaji, saya tengok-tengok banyak yang kayak gitu, orang-orang yang beralih ke gini bro, kamu minum. Abang dengar tadi kan apa yang disampaikan oleh Bang Cakra? Dengar. Nah, argumen Bang Cakra yang abang patahkan. Ya, ini ada bahasanya. Tidak ada hubungannya dengan ada bahasa yang keluar dari dia seolah-olahnya orang-orang lain takut orang-orang Dayak ini atau tungku-tungku Dayak ini kalau ada orang yang bukan takut, cuma merasa kasihan aja. Kenapa keluar dari yang pergi kepada yang salah itu. Kalian ketawa dulu supaya nanti kalian jangan bertambah. Kayaknya antenanya Bang Andika harus diarahkan lagi nih ya. Hanya semata-semata. Bang Al-Mu'minun tadi lama loh. Ketika Abang Cakra berbicara, Abang diam. Ini ada mengaku dia ya, bahwa dia kalau di Islam nggak ada duit. Abang tidak mendengar, seperti Abang tidak mendengar narasi-narasi yang dibangun oleh Bang Cakra. Memilih agama, memilih duit, bukan memilih agama dia. Yang disampaikan oleh Bang Cakra bukan itu nggak ada hubungannya. Iya, memang kan itu. Silakan tanggapi Bang Cakra. Silakan Bang Cakra tanggapi. Oke, baik, ini saya sambung ya. Jadi seperti rekan kita tadi katakan bahwasanya manusia kita ini dianugerahkan pikiran, terutama menyangkut tentang persoalan spiritualitas ini kan cukup sakral. Kalau kita tidak bisa menggunakan akal pikiran, kalau kita dilarang untuk menemukan kebenaran yang bisa memberdayakan akal pikiran kita ini, bisa memberdayakan sifat kerohanian atau spiritualitas kita ini, kalau kita dilarang untuk bisa terbuka, untuk bisa produktif, hidup yang berguna untuk kita sendiri dan juga orang lain, maka agama itu sungguh zalim, sungguh tidak baik. Nah, kenapa kalau memang ada kebenaran, kalau memang itu kebenaran itu kan hak semua manusia untuk mengetahui. Memang kebenaran itu bagus dan berguna kepada manusia, bisa mengakibatkan kepada rahmatan lil alamin, maka ya bisa terbuka kan, tidak harus ditutupi dan tidak harus mengancam dan tidak harus yang mengakibatkan kerusuhan umum seperti adanya bakar tempat ibadah, ya kan. Nah, disinilah yang sungguh rancu dalam Islam itu.
kalau kebenaran itu diklaim kebenaran, ternyata kalau diajak berdialog kita untuk mengerti kebenaran yang diklaim, ternyata malah ditutupi. Nah, disinilah yang perlu dipikirkan oleh para generasi muda, terutama mahasiswa, untuk bisa mengkaji hal-hal yang demikian ini. Kalau Islam dibiarkan demikian, ya kan, kalau Islam dibiarkan kepada orang-orang yang arrogant, ignorant, orang-orang yang tidak mau berpikir, maka semakin lama Islam ini runtuh sendiri. Jadi orang Islam harus mengerti kalau ajaran itu didasari dengan penakutan, didasari dengan ilmu-ilmu hitam, didasari dengan penipuan-penipuan, maka ujungnya tidak membawa agama Islam ini baik, tidak harum namanya. Kalau orang Islam ingin mengharumkan nama Islam, maka satu hal yang perlu dilakukan adalah keterbukaan terhadap fakta, keterbukaan terhadap nilai-nilai klaim yang diklaim. Nah, kalau tidak terbuka terhadap klaim yang dibuat, yang datang dari ajaran, disinilah terpuruknya umat Islam, karena mereka tidak bisa dan tidak punya kesempatan untuk bisa mengkaji dan tidak jarang dikasih ruang. Sehingga umat Islam hanya ikut-ikutan umumnya, ikut-ikutan apa yang dikatakan ulama, ikut-ikutan apa yang dikatakan mazhab, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga masyarakat Islam secara global sangat banyak punya andil dalam bagian kemanusiaan, dalam bagian teknologi, dalam bagian kedokteran, dalam bagian kemajuan manusia. Makanya konsep keemasan Islam yang diobor-oborkan, yang sering disebut-sebut dalam masyarakat Islam, ada kejayaan, ada masa keemasan Islam masa lalu. Kalau kita kaji benar-benar, itu tidak ada. Tidak mungkin ahlu sunnah bisa menciptakan orang-orang seperti Ibnu Sina. Tidak bisa menciptakan orang-orang seperti Ibnu Rushd. Ahlu sunnah tidak bisa. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ahlu sunnah, tetap ahlu sunnah tidak bisa melahirkan orang-orang seperti Leonardo da Vinci atau orang-orang yang hebat di masa saya potong sebentar. Sabar bang, sabar. Lanjut bang, cukup menarik ini. Jadi orang Islam, umat Islam ini harus yang pertama dulu jujur. Kalau memang Islam ini adalah agama yang terbaik, agama yang penuh kebenaran, agama yang penuh kedamaian, agama yang penuh toleransi, agama yang penuh kasih sayang, maka pemikiran orang-orang yang ingin tahu tentang kebenaran yang dimaksud itu harus, paling kurang harus bisa ada jaminan hidup. Saya nimbrung sebentar aja, saya ngomong. Oke, silakan. Sabar Pak. Begini, ini saya oke, gini, sebelum ke Pak Fatahillah, sebentar, Pak Fatahillah sebentar, ya, nggak boleh begitu Pak. Kita diskusi yang Bapak punya gelar S, halo Pak. Ya, jadi saya setuju Pak. Jadi begini, saya mendukung ya. Seharusnya ini ada Pak Zul juga, pasti sepakat ya. Istilahnya begini, tak kenal maka tak sayang, betul ya. Kalau ingin umat di Indonesia ini memeluk Islam, tentunya ayo kita perkenalkan Islam dengan ranah diskusi, ranah dialog untuk memperkenalkan Islam. Nah, bagaimana kami ini akan kembali ke Islam lagi umpamanya ya, karena saya meninggalkan Islam, kalau tidak pernah ada dialog yang terbuka, yang akademis untuk memperkenalkan Islam yang mengklaim rahmatan lil alamin. Demikian juga sebaliknya, bagaimana saudara-saudara saya dari Aceh, dari Padang, dari seluruh wilayah Indonesia ini mengenal kekristenan tanpa ada dialog-dialog yang benar-benar bisa menyajikan ya bahwa iman atau ajaran ini memberikan toladan yang benar gitu loh. Nah, maka di era yang sangat terbuka ini ya, ada informasi yang begitu terbuka ini, justru waktunya lah
ya, Islam menunjukkan, mengibarkan ya ruang terbuka untuk mengenal Islam yang rahmatan lil alamin dengan metode dialog. Ya, demikian juga Kristen yang mengatakan ada kekristenan yang bisa membawa umat manusia ke dalam kebenaran. Disitulah ajangnya untuk kita memberikan edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Nggak perlu lagi dengan ancaman, ya, intimidasi, kekerasan, itu nggak perlu. Sekarang kita ranahnya untuk membuka diri di dalam ranah edukasi. Ya, karena kan sering diklaim bahwa Islam itu cerdas menggunakan otak. Nah, otak itu kan digunakan ketika kita menggunakan data, menyajikan sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, inilah saya berharap ya Pak Zul, Ustadz-Ustadz, lembaga-lembaga dakwah, juga lembaga gereja membuka ruang terbuka untuk anak bangsa itu memberikan edukasi, memperkenalkan ajaran Islam yang mengklaim rahmatan lil alamin. Demikian juga kekristenan memberikan dakwah atau pengajaran yang dikatakan itu keyakinan yang membawa kebenaran atau kasih itu. Nah, inilah ya teman-teman ya. Jadi kita tidak lagi tabu ya. Tidak lagi tabu. Nah, istilah yang sangat bagus tadi yang saya ungkapkan dalam sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana saya akan sayang kepada Islam kalau kita tidak pernah ada ruang diskusi, tidak saling memperkenalkan. Setuju ya, teman-teman ya? Oke. Oke, saya lanjut. Ya, Jadi Saudara Servis Otak tadi kan bilang ke saya potongin. Saya nggak dengar tadi Anda untuk ingin menyampaikan. Makanya begitu Cakradonya ngomong, saya minta sebentar waktunya. Nah, jadi intinya begini, ini kita diskusi ya, diskusi jangan Dependi, Andika, Tengku Cakradonya, Servis Otak ini jangan di ini ya. Intinya begini, hari ini saya lihat orang-orang Kristiani memanfaatkan kalian itu orang-orang murtadin untuk berupaya untuk jangan ke situ Bang Fatailah. Saya tidak setuju itu, ya. Orang Kristen tidak pernah memanfaatkan kami para murtadin. Tidak pernah dimanfaatkan. Ya, kami tidak pernah dimanfaatkan. Justru kalau saya secara pribadi memanfaatkan media sosial untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi supaya iman saudara saya seiman itu kuat. Saudara saya punya seiman itu kuat. Nanti dibantah, Pen. Enggak, jangan. Narasi Anda itu terlalu liar banget gitu loh. Selalu memfitnah dan menuduh apa yang tidak benar. Sekarang coba jangan bernarasi ya, memberikan dijawab berdasarkan keimanan dan data ya, secara akademis Kades ya. Aceh sebentar, Bang Kades Aceh. Ilmiah, bukan narasi Bang Fatailah, silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Cakra itu yang abang ini kan, yang abang bantah itu loh. Jangan abang selalu berkata seolah-olah kami para murtadin memanfaatkan orang Kristen. Tidak, jangan memfitnah lagi lah. Tiap hari Anda memfitnah. Bukan memfitnah. Nanti Jangan. Narasi apa yang sudah dinarasikan oleh Bang Cakra itu yang Bang Fatailah sampaikan, itu yang Bang Fatailah bantah. Ini misalnya Bang Fatailah tidak setuju ini. Ya Bang Fatailah. Ini kan begini kan pengalaman hari ini begini. Makanya didengar dulu saya ngomong. Saya beberapa kali ikut di komunikasi si Andika, kemudian beberapa teman. Sebenarnya kalau kalian mengajak tuh, kalau orang-orang yang sudah Muslim, kemudian kan beberapa kali Pendi juga menyampaikan sempat seperti di Mentawai, ini orang yang sudah Islam Anda giring lagi untuk jadi murtadin kan? Oh itu harus, saya harus itu tugas saya ya. Mereka yang sudah dimualafkan, saya coba kembali tarik mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kalian selalu mengatakan begini, jangan mengajak-ngajak orang yang sudah beragama, tetapi kalian sendiri mengajak orang yang sudah punya agama. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia juga ada aturan, ada undang-undang yang mengajarkan. Bang Fatailah tidak pernah menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Cakra. Yang ada fitnah dan fitnah. Ya, kita sering sekali mendengar di bangsa dan negara ini
Apa kata pemuka agama? Jangan pernah mengajak-ngajak orang yang sudah punya agama. Di Mentawai, di Nias, orang yang sudah punya agama, kalian ajak. Nah, saya sebagai evangelis, sebagai penginjil, saya bawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini, jangan fitnah terus timbul fitnah terus. Yang dia bilang bahwa di Mentawai saya sudah mengajak kembali mereka yang sudah Islam, saya murtadkan kembali. Benar, saya akui itu. Memang sudah banyak orang mu'alaf di Mentawai, khususnya di pedalaman, saya ajak mereka kembali ke jalan yang benar. Itu. Tapi narasi Bang Cakra tadi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya. Oke, Kades Aceh silakan. Oke, saya simpulkan dari saudara semua. Tadi ada pembahasan tentang Islam yang tidak pernah diskusi di ruang lingkup atau di ruang umum. Itu saya mohon maaf, itu saya bantah. Masalah diskusi itu kita sudah lihat, bahkan seluruh Indonesia saya bilang, nggak bilang di seluruh dunia lain. Masalah diskusi tentang mengenalkan untuk agama Islam itu, kalau kita bilang tiap jam, tiap detik, tiap hari, bukan tidak ada. Tapi, ada tapi. Yang bilang daripada orang yang tidak pernah diskusi karena tidak paham tentang apa yang didiskusikan tentang agama Islam. Siapakah mereka? Orang yang tidak pernah dan tidak masuk dalam agama Islam. Contohnya, ini bukan open camp Pak Kades kalau bisa. Ya nggak usah, saya bukan tidak on cam, ini lagi di tempat yang tidak enak. Bagus Pak Kades, tempatnya bagus kok. Ya, tafadhol Pak Kades. Ya Bang Servis ya. Jadi begini. Bagus tempatnya kok nggak enak gimana nih Pak Kades? Bulan puasa Pak Kades. Masa berbohong Pak? Tempatnya bagus begitu kok kurang enak gimana Pak Kades nih? Apa? Tadi dibilang tempatnya kurang enak, ternyata ruangnya bagus, bersih, cerah. Baiknya ketakutan Ya, begini. kepada selain Allah, hanya kesyirikan ya. Ya, kenapa harus Ini berbohong kan lagi gitu Pak Kades? Ini kan masalah ini diskusi. Kenapa? Lemah, mukrab lemah ayu ji. Puya ya. Tempatnya bagus kok, lebih bagus dari tempat saya Pak Kades. Nggak pakai baju, masalah nggak pakai baju. Ini nggak pakai baju. Tinggal pakai baju lah. Tungku Zul sudah pakai baju, pakai peci. Ya pakai peci lah. Kita mau berbicara tentang Pak Kades. Ya Pak Kades, harusnya Pak Kades mau berbicara tentang agama, harusnya Pak Kades berbaju lah. Seperti kami ini pasti menggunakan baju yang baik karena kita berbicara tentang agama. Harusnya memberikan teladan lah. Pak Kades pakai baju, pakai celana juga ya. Pakai baju, pakai celana juga Pak Kades, biar lengkap Pak Kades. Berarti nggak sehat ya diskusinya ya? Ya, silakan. Nggak sehat ya? Nggak sehat diskusinya ya? Masih ya, Pak Kades. Lanjut Pak Kades, lanjut. Ya oke. Jadi kalau kayak gini diskusinya, baru saya sampaikan udah dibilang nggak pakai baju, nggak diongke. Iya nggak apa-apa, udah lanjut saja Pak Kades. Kayak gini cara diskusinya. Ini diskusi yang kecil kayak gini. Nanti dilihat saya nggak pakai. Lanjut Pak Kades. Jangan marah Pak Kades, hanya guyonan aja, santai Pak Kades. Bukan marah. Sabar. Sebentar lagi buka puasa Pak Kades. Pak Kades, santai Pak Kades. Lanjut Pak Kades, lanjut. Jangan emosi. Ya oke. Ya. Jangan baper. Tadi kan saya sudah sampaikan tentang pemahaman tentang diskusi dari Islam yang saya sudah dengar tadi dari penyampaian Bapak
servis otak. Ya. Kalau saya itu kan agak lain cara memikirkan itu. Karena tentang diskusi agama Islam tidak pernah ditutupi. Dan selalu ada diskusi yang sudah saya sampaikan tadi. Bahkan dari zaman dahulu sudah kita tahu bahwa Islam selalu nampak di umum tentang diskusi tentang syariat-syariat yang ada di Islam. Yaitu satu. Yang kedua, sebenarnya saya banyak menyampaikan tadi kan. Jadi udah kacau nih, mau diskusi disalahkan lain, nggak pakai baju, nggak pakai. Ini ceritanya aja. Kalau kacau jangan Pak, nanti nggak keluarnya kacau-kacau, jangan. Yang benar aja Pak. Kalau misalnya kacau jangan. Pak Kades, orang Pak Kades sendiri yang ngomong nggak pakai baju, kami nggak tahu kok. Tunggu dulu. Ya makanya kami bilang, Pak Kades bilang tadi nggak pakai baju, pakailah baju, pakai juga celana. Kami bilang kan begitu Pak Kades. Itu kan wajar. Kalau Pak Kades bilang tadi. Oke, sebentar dulu. Tunggu dulu. Nih Pak Kades nih. Pak Kades nampaknya. Pak ada apa-apa Pak Kades? Okey. Ini saya tengah Ini mana tunggu dulu Alfa kan? Hai tengok IQ tu mana dah perah je kan. Jadi dalam diskusinya bekna lagi ibarat urang yang kelembu kan. Bekna rohung becu di bak kelembunya. Ni kaitan mau nyamuk tak boh. Pakai bahasa Indonesia Pak Kades. Pak Kades pakai bahasa Indonesia. Saya dari Yogyakarta jadi nggak paham Pak Kades. Oh ya. Jadi kan Kades saya sudah pakai anti radar. Tenang Pak Kades, Lihat anti radar saya. Oke, fokus sekarang ya, fokus. Oke, lanjut. Halo. Ya, jelas. Lanjut. Yang sudah saya simpulkan dari kesimpulan tentang diskusi agama Islam itu yang bisa saya petik dari Bapak Cakra Medonya yang tadi sudah Bapak sampaikan. Itu saya bantah itu satu Pak. Nah. Begini Pak Kades, saya tanggapi. Nampaknya ada hal yang kurang Anda mengerti poin yang saya angkat tadi. Yang saya maksud bukan diskusi tentang bagaimana sembahyang, bagaimana membersihkan manyan, bagaimana memberi zakat, pakai doa apa dalam sembahyang. Itu sudah memang ada dalam masyarakat. Jadi jangan salah dimengerti diskusi mana yang saya maksud. Yang saya maksud adalah diskusi-diskusi yang kritis, yang perlu diangkat ke permukaan, yang harus terbuka kepada umum. Sekarang yang tidak ada dalam masyarakat Islam di Aceh adalah pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap doktrin dalam Islam yang bermasalah, yang hanya merusak manusia itu sendiri dan juga orang banyak. Contoh, ini saya kasih contoh, ya kan? Persoalan Nabi Muhammad atau seorang Nabi dalam Islam menyuruh membunuh orang yang keluar dari Islam. Nah, kenapa hadis ini bermasalah? Karena inilah yang menakutkan masyarakat Islam itu sendiri. Nah, masyarakat Islam itu sendiri takut berpikir karena dihantui oleh kematian. Kalau mereka berpikir, kalau mereka mengkaji lebih dalam, mereka akan menghadapi hadis-hadis yang demikian. Jadi dalam masyarakat Islam bukan hanya di kampung, ini terjadi di kampus. Seharusnya kampus, terutama fakultas filsafat, harus terbuka berbicara, mengkritik, debat sekritis-kritis mungkin. Dan mahasiswa seharusnya harus aman di dalam lingkungan kampus. Tetapi dalam kenyataan ternyata bukan demikian. Ya kan? Fasilitas atau fakultas filsafat yang ada dalam Universitas IAIN atau UIN yang sekarang itu kan pada kenyataannya tidak berfungsi.
hanya sekedar mengulang-ulang apa yang ada dalam kitab yang dibaca, dan itu saja. Sehingga fakultas filsafat yang ada dalam Universitas Islam di Aceh tidak bisa melahirkan kader-kader seperti yang namanya Ibnu Sina atau Ibnu Rus atau Kaswari dan Al-Kindi. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang demikian itu sebenarnya mereka tidak menganut Ahlussunnah. Itu yang kita lihat. Nah, ditakutkan kalau ada mahasiswa yang berpikir kritis, yang ingin mengkaji tentang perbandingan antara prinsip alam atau hukum-hukum alam dengan yang ada dalam hukum Islam, terjadi bentrok, terjadi pertentangan, terjadi perselisihan. Nah, disinilah yang membuat fakultas filsafat tidak berfungsi untuk mengangkat isu-isu yang demikian, sehingga publik bisa mengenal mana yang faktual, mana yang berdongeng, mana yang bisa dipakai sebagai peraturan umum, sebagai policy, mana yang tidak baik. Nah, inilah seharusnya kan fakultas filsafat itu adalah tempat untuk mengkritik syariah Islam sebebas-bebas mungkin. Nah, kalau syariat Islam ini tidak bisa dikritik oleh mahasiswa yang sudah dalam fakultas Islam, yang mengatasnamakan ada kebenaran, ternyata tidak ada ruang kepada mahasiswa dan dosen pun takut untuk memfasilitasi panel-panel diskusi yang demikian, maka Islam itu sebenarnya tidak membawa substansi dan pencerahan kepada mahasiswa yang ingin dilahirkan untuk menciptakan pembaharuan. Sehingga Islam kan sampai sekarang kan tidak punya banyak andil dalam masyarakat untuk membawa kepada kebaikan, kesejahteraan umat. Yang ada, nah sekarang ini perbandingan lain ya. Coba Anda perhatikan lulusan yang keluar dari Universitas Al-Azhar yang kembali ke Aceh. Coba Anda duduk dengan mereka, coba Anda diskusi dengan mereka. Kenapa kebanyakan umumnya yang saya lihat, mereka tidak mampu mengekspresikan analisa pribadi mereka. Tetapi yang bisa mereka ulang-ulang adalah hafalan yang ada dalam kitab. Nah, ini bermasalah ini. Kalau sudah mahasiswa, Anda sudah punya doktor, Anda sudah menjadi profesor, tidak berani mengungkapkan analisa pribadi. Cuman yang hanya bisa dihafal. Dan itu pun mereka kebanyakan tidak mengerti. Sebagai scapegoat, sebagai kambing hitam, oh ini iman. Nah, iman saya memang harus mengikuti apa yang guru kami ajarkan. Kalau melangkahi apa yang ditulis oleh mazhab, kalau melangkahi apa yang ditulis oleh para penafsir, oh nanti saya dituduh murtad. Enggak bisa, saya enggak bisa ke sana. Iman saya ini goyang, kan? Goyang. Nah, inilah yang jadi masalah. Jadi kualitas lulusan yang saya lihat dari Universitas Al-Azhar itu kan satu universitas yang diagung-agungkan dalam Islam, ternyata kualitas pemikiran dalam persoalan kebenaran yang kita cari itu mereka tidak bisa mengungkapkan secara luas dan secara bebas yang datang dari hati dan pikiran mereka sendiri. Karena kenapa? Karena mereka sudah dididik untuk bergantung kepada apa yang ada dalam kitab. Terutama dalam kitab hadis, terutama dalam kitab-kitab penafsir, terutama dalam kitab-kitab yang tertulis oleh Al-Ghazali, tokoh-tokoh yang demikian. Dianggap tokoh-tokoh seperti itu yang diagungkan dalam Islam, dianggap apa yang dimiliki mereka itu sudah final. Padahal kan mereka sendiri, seperti Al-Ghazali, seperti Ibnu Taimiyah dan lain-lain, mereka kan manusia juga seperti kita. Kenapa kita harus berasumsi bahwa kesimpulan yang mereka buat adalah kebenaran, sedangkan kesimpulan yang mereka buat adalah tidak lebih daripada keyakinan. Nah, inilah yang saya tekankan kepada kawan-kawan, terutama pada mahasiswa. Coba angkat Islam ini harus lebih baik daripada agama lain.
ternyata tidak mampu. Cuman hanya bisa mereka mengklaim agama Islam terbaik, agama Islam hebat, nomor satu. Tuhan kami maha kuasa, bulan ini. Ternyata dalam aplikasi realitas alam, dalam sehari-hari, baik dalam dialektika, dalam akademia, baik dalam yang bentuk dalam sederhana di kedai kopi misalkan, tidak ada kan yang substansinya, cuman hanya ada ujung-ujungnya diulang apa yang pernah dibaca dalam kitab, itu aja. Nah, ini bermasalah saya kira ke depan, karena kan kalau Islam yang sudah yang pada saat ini yang kita semua sudah menyaksikan sendiri, Islam tidak punya banyak andil dalam peradaban manusia. Ini yang kita lihat sekarang. Nah, kenapa Islam yang diklaim agama terbaik? Kenapa Islam yang diklaim agama sangat aman, damai? Kenapa Islam yang diklaim sangat jujur? Ternyata semua itu terbalik. Tidak ada. Oke, stop sampai di situ dulu. Ya. Tunggu Zul, mungkin ingin menanggapi. Ya, lagi tunggu bahasa Indonesia, tunggu Zul, bahasa Indonesia. Sebetulnya kita sering sharing-sharing sama Tungku Cakradonya di Facebook, sering dalam pembahasan seperti ini. Itulah karena kemunduran Islam ini dikarenakan baik itu kepada Sebentar, Tunggu Zul Islam kan? Islam. Oke, supaya nanti tidak salah jawab ya. Kalau Kristen tidak. Kebanyakan terhenti pada figur seperti Cakradonya bilang tadi, terhenti pada figur Imam Al-Ghazali lah, terhenti pada figur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lah. Berarti kalau hanya terhenti pada figur, berarti sungguh Allah Ta'ala hanya mampu melakukan seorang tersebut di ketika waktu itu. Waktu 2025 sudah lemah Allah. Sudah tidak mampu lagi membuat Imam Al-Ghazali yang terbaru. Karena terhenti dengan tulisan-tulisan itu. Kalau saya bilang bukan kitab itu, tapi buku. Ya, Tungku Pendi. Terhenti dengan tulisan-tulisan tersebut. Tidak ada perjalanan hati dan roh. Kalau dalam bahasa, dalam pemahaman Injil Ruhul Kudus. Padahal Ruhul Kudus itu ada di setiap pribadi insan yang terpilih. Bagi siapa saja insan yang mau mengikuti. Bagi siapa saja insan yang ingin berkenalan dengan Ruhul Kudus tersebut. Kalau bahasa kerennya dalam Islam Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu kan bukan bentuk tulisan. Ya, bukan bentuk tulisan dia. Adapun tulisan itu cuman perjalanan orang terdahulu, perjalanan beliau pribadi. Beliau menuangkan kepada dalam kitab tersebut. Itu hanya sekedar untuk kita ketahui, namun kita jangan terhenti di situ. Karena tiap pribadi insan itu mesti harus ada berjalan, sebagaimana mestinya orang terdahulu berjalan. Ini yang ada kebanyakan Islam zaman sekarang. Kebanyakannya sifatnya sudah menjadi sifat senter. Apa itu sifat senter? Selalu menilai kekurangan, kesalahan insan yang lain. Kebanyakan begitu, bukan menjadi sifatnya cermin untuk bisa mencerminkan diri. Misalkan contoh Al-Quran itu, padahal Al-Quran itu untuk pribadi insan masing-masing, tapi sekarang Al-Quran itu diputar balik fakta untuk menyerang insan yang lain, sehingga dirinya tidak merasa bersalah. Baik itu dalam pimpinan-pimpinan daya, maupun tungku-tungku rangkang dan lain-lain sebagainya. Gitu. Hanya menilai kesalahan orang, seperti kezaliman yang tertulis dalam seperti Cakradonya bilang tadi.
benar seperti Tunku Cakradonya bilang. Hadis Imam Bukhari Muslim lah. Itu kalau kita menilik kezaliman dalam hadis sahih tersebut, sungguh zalim Allah Ta'ala. Mana sifat Rahman Rahimnya Allah? Kalau main kisah-kisah saja, main bakar-bakar balilah, main hukum potong tangan, main cambuk ketika melakukan kemaksiatan ataupun rajam. Tadi malam kami pun ada pembahasan itu, banyak pimpinan-pimpinan daerah di grup Maulana tadi malam tentang hukum rajam. Bagi tiga golongan yang melakukan itu halal darahnya, yaitu yang menyesatkan umat, yang kedua berzina setelah kahwin, yang ketiga si pembunuh. Itu wajib hukumnya halal darahnya katanya, dibunuh. Lama itu debatnya seperti ini juga sampai jam 5 pagi tadi. Kesimpulannya akhir cerita berarti saya bilang sama pimpinan daerah, berarti sungguh zalim Tuhan setelah menyuruh membuka aib orang di simpang 4 jalan, kemudian bawa batu 1 tronton, suruh lempar sampai mati. Sungguh zalim Tuhan. Berarti Allahmu sangat zalim, saya bilang. Jangan mengatakan itu, Anda Islam. Iya, saya Islam. Tapi tidak demikian yang dilakukan. Adakah dari Muhammad bin Abdullah, utusan dulu, kita ini Muhammad juga ini. Semua ini Muhammad. Tubuh zahir ini semua Muhammad ini. Berhuruf Muhammad. Jangan terhijab dengan Muhammad bin Abdullah yang sudah almarhum. Saya katakan. Kemudian, adakah beliau melakukan hukum kisah tersebut ataupun rajam tersebut mulai dari Muhammad bin Abdullah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, dan negara mana saja yang sudah melakukan itu? Terdiam tu pimpinan-pimpinan dia. Negara mana yang sudah melakukan itu? Makanya tidak semua hadis-hadis itu yang dirangkul oleh imam-imam tersebut mencarihkan dalam kitab itu boleh diikuti. Terkadang kita pemahaman baru sedikit. Kita syarah kitab tersebut bersama nafsu kita. Tidak semestinya seperti yang diinginkan oleh pengarang kitab tersebut. Seharusnya misalkan ada pun hukum rajam ketika contoh semasa Sultan Iskandar Muda dulu. Semasa Sultan Iskandar Muda dulu kan ada dirajam anaknya. Last terakhir sudah terfitnah karena geopolitik. Anaknya dirajam sampai mati. Padahal difitnah anaknya. Hukum sudah berlaku. Kalau kita buka lebih banyak lagi aib-aib kekurangan terdahulu. Jika memang ada terjadi hukum rajam ataupun kisah tersebut, sungguh saya katakan tidak ada mendapatkan ketenangan baik pada diri pribadi ataupun dalam suatu negara ataupun bangsa. Tidak akan ada rahmatan lil alamin jika main rajam kepada luar diri, tidak kepada dalam diri. Sedangkan yang tolak ukurnya agama ini untuk berlaku kepada pribadi masing-masing. Gitu. Persis seperti Tunku Cakradonya katakan. Paham, semua saya pahami. Karena kami sering sharing-sharing di Facebook sama Cakradonya. Ada yang memaki lah kayak Abi Pendi. Padahal Abi Pendi misalkan menyampaikan di room ini khusus untuk jamaah-jamaahnya yang mengikutinya. Adapun orang Aceh yang masuk ke sini bilang Abi Pendi inilah itulah. Macam-macam lah sudah perkataan yang kotor-kotor. Bui dibilang Abi Pendi, bui dibilang. Dikatakan.
Padahal yang salah itu orang yang masuk ke rumah Abi Pendi. Abi Pendi mana ada salah, beliau menyampaikan untuk jamaahnya. Kita itulah cepat menjustis, cepat menghukum, cepat memvonis kepada insan yang lain. Itulah kesalahan Islam sekarang. Kalau dikatakan kalau dikatakan iman sekarang, kita tanya iman apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus dibilang. Muboh-boh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cek-cek. Abi Pendi disalahkan, Cakramdonya disalahkan, semua disalahkan. Adakah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu murni akidah Mu'tazilah. Keluar dari 73. Apa Mu'tazilah? Dijelaskan Pak Zul kalau biar akidah teman-teman tahu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada kesalahan makhluk, zahirnya terlihat makhluk, dalam batinnya terlihat Allah. Itu baru akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak. Zahirnya makhluk, batinnya pun makhluk. Seolah-olah makhluk ini dapat memberi bekas. Misalkan Abi Pendi ini mencarahkan kitab-kitab Injilnya di room ini. Ada yang mengikuti. Seolah-olah Abi Pendi ini dapat memberi bekas. Seolah-olah Abi Pendi ini bisa mewakili orang Aceh mengikuti Abi Pendi. Gitu. Banyak asam. Baik, Tengku Jul. Mungkin minum. Diselingi dulu, diselingi, Tengku Jul. Terima kasih. Beliau masih puasa. Jangan minum. Lagi puasa. Mungkin cuci mulut aja Tengku Zul. Cuci mulut dulu biar ini. Oke. Cuci mulut dulu. Nah, lanjut yang lain aja dulu. Oke, siap. Lagi bakar-bakar di dalam. Jadi bakarnya di dalam. Siap, Tengku Zul, siap. Oh, jadi bau asap ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Ustaz Enjoy, nanti saya sambungkan kepada Bang Bay ya. Ya. Salam Ustaz Enjoy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga Bangku Pendi, Abang Andika, Abang Servis Otak, Abang Jakra, dan yang lainnya semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Saya suka mendengar diskusi ini. Silakan dilanjut dulu Abangku. Ya, Ustaz Enjoy. Nanti Ustaz ikut memberikan pencerahan daripada apa yang disampaikan oleh Bang Cakra tadi ya. Ikut komentar. Sebelumnya Bang Bay, silakan Bang Bay. Ya, makasih. Salam. Bang Bay, Islam, Kristen atau apa? Islam saya. Okay. Saya Islam, KTP DKI, tapi orang Aceh, host. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi mantap Bang Bay. Ya, jadi tadi cukup menarik diskusinya ya mengenai cuma kesalahan pemikiran dari Bang Cakra dan Tengku Jul tadi menganggap Islam syariat Islam di Aceh itu umum generik, bukan host. Syariat Islam di Aceh itu local wisdom, kearifan lokal, tidak berlaku untuk daerah lain juga tidak berlaku. Syariat Islam itu, saya pangkas sikit, syariat Islam itu berlakunya sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi untuk pribadi masing-masing itu. Kalau untuk keluar syariat Islam itu semua semasa Sultan Iskandar Muda saja terfitnah anaknya sehingga terjadi rajam atau pembunuhan. Setelah diselidiki tahu-tahunya terfitnah karena geopolitik. Ya, nanti Tengku Jul sabar ya, nanti saya jelaskan dulu baru Tengku Jul potong. Ya. Oke, lanjut Bang Bay. Ya, jadi kan syariat Islam di Aceh itu ada local wisdom. Sehingga penerapannya harus diatur dengan kearifan lokal. Dalam arti local wisdom adalah peraturan daerah kalau generik. Kalau di Aceh namanya kanun, kanun syariat Islam. Kanun itu belum bisa berjalan karena belum sempurna. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kanun syariat Islam, kanun jinayah itu menurut Al-Quran dan hadis adalah potong tangan. Tetapi kanun Aceh itu belum mengatur tangan itu kan ada dua, kiri dan kanan.
Habis itu tangan itu dalam pengertian fisik adalah dari ujung kuku sampai ujung bahu. Nah, jadi belum diatur potong apa, cuma potong jari tangan, yang mana di luar belum diatur. Habis itu potong pencurian seperti apa yang dipotong tangannya, belum dijelaskan. Habis itu mengenai tata caranya lagi, ya belum ada. Jadi syariat Islam di Aceh itu bukan untuk secara umum, bukan. Memang itu untuk masyarakat di Aceh. Sedangkan orang Aceh, orang pendatang, boleh memilih. Ya, itu luar biasa pinter-pinternya pemikir-pemikir ulama orang Aceh. Orang boleh. Ada kejadian di hotel, ada salah satu hotel, terjadilah antara non-muslim dengan gadis muslim, orang Aceh, di Aceh. Orang syariat Islam Aceh menawarkan kepada yang nonis, mau ikut hukum Islam, apa mau ikut hukum umum konvensional. Tetapi dia memilih syariat Islam. Saya dialog sama beliau itu. Dia bilang, bagus syariat Islam, Pak. Dia mau dia tahan dicambuk daripada dia masuk penjara. Nah, itu kan suatu penilaian yang cukup baik. Nah, tapi orang Aceh juga tidak melakukan cambuk kepada beliau itu, karena baru permulaan, tidak mengenal agama Islam yang dalam. Seperti itu. Jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi jangan dianggap Islam di Aceh itu untuk berlaku secara umum seluruh dunia, nggak ada. Makanya saya sarankan kepada pemerintah Aceh. Kebetulan saya host, saya di Kementerian Dalam Negeri. Saya urusan otonomi khusus di Indonesia. Jadi kan, maka saya bisa orang Aceh, karena kebetulan saya orang Aceh. Saya bilang buat studi dulu, pusat studi penegakan syariat Islam di Aceh internasional. Cuma kan orang Aceh low respon, orang Aceh kan menggebu-gebu aja untuk menenangkan suasana. Oke Bang Bay, ya. Bagaimana pandangan Bang Bay dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cakra tadi? Kalau yang ini kan Abang menjawab apa yang disampaikan, respon Abang terhadap Tengku Zul. Nah, kalau dengan Bang Cakra bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Bang Cakra? Ya, saya menilai juga Bang Cakra menganggap Islam di Aceh itu Islam yang berlaku untuk umum, untuk semua orang. Tidak, itu memang kearifan lokal saja. Dan saya belum dengar itu. Kalau menurut saya buang aja itu, syariat Islam itu apa itu. Jangan Tengku Zul, nggak boleh seperti itu. Ya, itu kan pandainya orang Aceh, ulama Aceh, kenapa harus dibuang? Dia kan harus bertahap. Kanun jinayah dulu, kanun Menurut Tengku Zul kenapa punya argumentasi seperti itu? Dasarnya apa? Ini kan Bang Bay ini kan setuju dengan penerapan syariat, ya kan? Ini Tengku Zul juga sama-sama Aceh ini dengan Bang Bay. Tengku Zul itu kenapa menurut Tengku Zul itu diminta tadi dibuang? Apa dasarnya, Pak? Silakan. Kalau saya lebih suka Cakra Mendonya ucapkan penyampaian. Makanya tadi barusan saya meminta kepada Bang Bay untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Cakra. Saya nggak dengar habis, host. Saya nggak dengar menyeluruh. Oh, siap. Ya. Begini, Pak B. Ya. Kalau boleh saya tambah tentang pemikiran yang saya angkat tadi, perkara ini saya jabarkan sedikit menyangkut persoalan syariat Islam terhadap tugas Rasul yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, perlu dimengerti kalau Anda sering baca Al-Quran, ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu melarang para nabi, para rasul memaksa ayat Al-Quran terhadap manusia yang tidak bisa diterima akal mereka. Nah, ini perlu Anda catat, perlu Anda pelajari sendiri kapan sempat nanti. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran melarang para nabi atau para rasul
memaksa ayat Al-Quran atau memaksa pemahaman yang dimengerti oleh Nabi atau yang diasumsi dimengerti oleh Nabi terhadap manusia, siapapun manusia. Nah, di antaranya ayat-ayat itu adalah ayat 256 surah Al-Baqarah, ayat 80 surah An-Nisa surah 4, ayat 99 surah 5 atau surah At-Taubat. Kemudian ayat 22 surah 88 atau surah Al-Zaziyah. Nah, di situ terang-terangan dilarang Nabi tidak berhak untuk memaksa manusia mengikuti sunnahnya. Nah, kalau umat manusia ada persoalan yang tidak bisa diterima akal, urusannya dengan Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu tentang makna ayat. Nah, kalau kita bandingkan lagi, sesungguhnya Al-Quran mengklaim atau ada keyakinan dalam Islam bahwasanya ilmu manusia termasuk kaum ulama, termasuk ilmu Nabi, tidaklah sebanding daripada ilmu Tuhan. Kalau manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, sedangkan ilmu Tuhan ini lebih banyak, tetapi kaum ulama ini malah ngotot, harus bergantung kepada ulama, sedangkan mereka sendiri ilmunya hanya sedikit. Nah, disinilah terjadinya satu kontroversi atau kemunafikan dalam ajaran itu. Jadi kerancuan ini perlu didebatkan sebenarnya kepada khalayak. Disinilah fungsi-fungsi Fakultas Filsafat. Fakultas Filsafat harus bisa mengangkat topik-topik yang begini, harus bisa memfasilitasi panel-panel. Filsafat Islam harus lengkap. Iya, filsafat Islam itu sendiri perlu dipertanyakan, tidak hanya sekedar kita mengatakan filsafat Islam. Kalau Islam ini mengklaim ada kebenaran, apapun di belakangnya, oh ini filsafat Islam, ini adalah sunnah Nabi, apapun ceritanya di belakang itu, perlu diangkat ke permukaan, perlu didebatkan oleh segala manusia. Kalau syariat Islam itu dianggap dari Tuhan, kemudian apalagi syariat Islam ini menjadi bagian daripada undang-undang daerah. Kalau undang-undang daerah diperlakukan atau diperuntukkan kepada umum, maka siapapun warga tersebut, apa dia pernah baca Quran, apa dia agamanya apa, wajib dan harus bisa punya peluang, harus punya kesempatan dan kenyamanan nyawa. Harus bisa ada jaminan nyawa terhadap warga yang mengkritik undang-undang atas nama Tuhan. Kalau syariat Islam ini takut kepada warga yang mengkritik syariat Islam, takut kepada warga yang mencoba mengungkapkan ada kerancuan dalam filsafat Islam, maka ada hal yang tersembunyi di balik syariat Islam itu sendiri. Kalau Tuhan takut kepada manusia untuk berpikir, maka Tuhan itu sendiri harus dipertanyakan, kok Tuhan bisa takut? Kalau memang Tuhan ada kebenaran, kalau ada kebenaran pada Tuhan, maka Tuhan kok bisa takut pada manusia untuk mempertanyakan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab yang dikatakan atau diasumsi datang dari Tuhan. Nah, disinilah fungsi sebenarnya Fakultas IAIN itu untuk bisa memfasilitasi pemikiran-pemikiran yang demikian. Kalau enggak, lulusan IAIN itu kan hanya sekedar hafal-hafalan aja. Mereka tidak punya banyak andil dalam membentuk karakter manusia kepada karakter yang budiman, yang baik, yang berbudi, sehingga bisa bermanfaat kepada dirinya, bisa berpotensi, bisa mengembangkan dan meningkatkan bakat masing-masing kepada kemajuan dirinya. Nah, kalau sekarang kan terbukti sekarang bahwasanya Aceh tetap di bawah kemiskinan, terpuruk, kondisi moralitas terpuruk, kondisi ekonomi terpuruk, kondisi secara sosial terpuruk.
tingkat berdialog saja tidak ada kenyamanan orang yang berbeza pendapat. Ya betul. Nah kan, kalau tingkat kenyamanan nyawa tidak bisa terjamin dalam syariat Islam hanya berbeza pendapat, maka ada masalah di dalam syariat Islam itu sendiri. Kok syariat Islam bisa takut terhadap pemikiran-pemikiran yang kritis? Kalau memang syariat Islam ini punya kebenaran, ya harus terbuka. Fakta-fakta itu harus jelas, harus berdasarkan satu substansi yang ada dalam alam, sehingga masyarakat siapapun namanya bisa mengkonfirmasi apapun klaim yang dibuat oleh syariat Islam. Misalkan contoh, syariat Islam mewajibkan wanita harus pakai jilbab, ya kan, diwajibkan. Nah, alasannya apa? Oh, alasannya kamu nanti terhindar dari pemerkosaan kaum pria. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kok orang-orang yang sudah sembahyang, mereka tidak bisa mengontrol dirinya? Berarti ada masalah dengan orang laki-laki yang sembahyang-sembahyang, yang puasa-puasa ini, ternyata betul. tidak membawa manusia kepada untuk bisa mengontrol kelakuannya, nafsu seksualnya, ya kan? Kalau orang Islam sudah sembahyang, sudah puasa, sudah syahadat, sudah naik haji, sudah umrah, tidak bisa kontrol hasrat seksualnya hanya gara-gara orang perempuan tidak memakai kerudung, berarti ada masalah di dalam psikologi, di dalam doktrin itu sendiri, yang tidak bisa menghasilkan manusia, tungku-tungku, ulama-ulama, tungku daya, untuk bisa mengontrolkan seksual mereka. Nah, berarti wajib jilbab bermasalah. Berarti wajib jilbab itu ada kepalsuan, ada kerancuan. Nah, di sini di dialog-dialog beginilah yang perlu diangkat. Nah kan? Jadi kalau ada terjemahan misalkan dalam Al-Quran itu dikatakan wajib pakai tutup kerudung. Nah, itu kan perlu diterjemahkan kembali yang dimaksud pakaian itu apa. Tetapi yang jelas mengenai karakter, pembentukan karakter, kalau memang syariat Islam ingin benar-benar jujur untuk membawa manusia kepada karakter yang baik, maka ada ayat dalam Al-Quran itu, ayat 26 surah Al-Isra, kalau nggak salah. Dikatakan, sebaik dan seindah-indahnya pakaian adalah akhlak yang berbudi. Nah, pakaian ini berlaku kepada orang laki-laki, kepada waria, kepada perempuan, dan apapun jenis kelamin Anda. Yang namanya kelakuan baik itu tidak pilih bulu. Ya kan? Kelakuan yang baik itu, seindah-indah pakaian adalah akhlak. Character ethic. Dalam bahasa Inggris itu sering dikatakan character ethic. Nah, itulah pakaian. Nah, kalau kaum ulama, kalau Tunku Daya, kalau tokoh agama Aceh tidak bisa menciptakan manusia kepada karakter yang berbudi, maka ada masalah dalam ajaran dan doktrin itu sendiri. Tetapi yang jelas, ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwasanya seindah-indahnya pakaian adalah akhlak yang baik, itu tidak dihiraukan dalam syariat Islam. Itu masalahnya. Kemudian, la ikraha fiddin. Itu kan seharusnya cukup bagus itu, la ikraha fiddin. Tetapi dalam ranah dan dalam koridor syariat Islam, la ikraha fiddin itu nggak laku. Makanya ayat 256 dalam surah Al-Baqarah itu kan percuma saja dalam Islam, dibuang, kan? Tidak diopen. Nah, kenapa ayat 256 tidak berlaku kepada orang Islam? Seharusnya la ikraha fiddin itu harus berlaku kepada individu. Ya, tetapi dalam Islam karena dianggap ini ada ayat lain untuk menciptakan satu peraturan umum untuk memaksa orang lain, sehingga ayat 256 itu diabaikan. Nah, kalau ayat 256 diabaikan, maka Nabi sendiri
telah melanggar ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang Nabi untuk memaksa ayat atau pemahaman ayat kepada manusia. Oke, Berarti Bang Cakra. Nabi Saya yang rasa ada sudah, Bang Cakra, mungkin sudah cukup apa yang disampaikan Bang Cakra. Nanti dilanjutkan lagi. Ini mungkin Bang Bay mau tanggapi. Habis itu senjata apa ini namanya? Senjata Hoka. Ya. Senjata Lung Hoka. Oke, Bang Bay dulu. Bang Ya, Bay. makasih host. Siap, Bang. Ya, jadi kan saya bilang tadi kan saya katakan ini lokal wisdom, mana boleh dibawa ke ranah umum, ke ranah dunia internasional. Kita ada NKRI lagi, syariat Islam di Aceh itu tidak boleh melanggar undang-undang di atasnya, kebebasan beragama tidak boleh. Jadi ini salah pemikiran dari Cakradonya. Jangan mentang-mentang ada Al-Quran yang memerintahkan harus diikuti seperti Al-Quran, tidak juga. Tapi Banyak kan Al-Quran pegangan Bang Bay. Iya, saya tanya sekarang begini. Misalnya Al-Quran memerintahkan untuk nikah orang yang balik. Kalau kita terapkan sekarang, nikah yang balik itu 9 tahun ada yang udah balik, anak wanita. Nah, kan harus ada kiasnya, harus ada pendapat ulama, mana boleh diikuti. Hancurlah dunia kalau anak yang balik dinikahkan, umurnya 9 tahun, 10 tahun. Nah, Bukankah Al-Quran sudah sempurna, Pak Bay? Jadi kan iman itu kan harus mengikuti sesuai petunjuk kebenaran itu, Pak. Iya, tapi ada pendapat ulama, ada kias, ada pendapat ulama. Berarti masih dibutuhkan pendapat ulama, Pak ya, untuk Bang Andika, begitu, Pak ya. jangan dipotong dulu Bang Andika. Kita kasih waktu untuk Bang Bay untuk berbicara. Iya, jadi begitu juga misalnya ludah Nabi Muhammad, ada ludah Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang. Oh, datang orang alim meludah dia juga karena cuma mana bisa, kan itu harus ada pembelajaran juga, penerapan di suatu kaum itu berbeda-beda. Mana bisa mazhab berbeda-beda. Kalau di Aceh itu memang udah bagus, di Aceh itu memang ulama-ulama Aceh itu memang belajar, maka dia tidak mau Saya menerapkan. pamit dulu Wabi Pendia, kapan-kapan kita berjumpa lagi, mau jalan. Ya, Tengku Zul. Ya. Selamat berbuka puasa Tengku Zul ya. Oke, waalaikumsalam Tengku Zul, sehat selalu. Mantap, pandang-pandangannya kritis ya. Bagus, pandang-pandangannya kritis. Kita Bagus. connect. Ya, tapi Tengku Zul jangan minta-minta supaya dihapus syariat Islam. Itu nggak boleh, bahaya. Tengku Zul masih di Aceh tinggalnya. Beda dengan Bang Cakra. Kalau Bang Cakra sudah keluar, ya. Hati-hati. Hati-hati dalam bernarasi. Ya, saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang hadir di sini, kita harus hati-hati dalam bernarasi. Ya, boh manok apa nih na jadeh mendungan boh manok komjit. Ya, Bang Bay. Aja kupilah, tayo. Pak Fendi, saya menarik tadi tentang local wisdom tadi ya. Saya sepertinya ada tumpang tindih dalam pemahaman local wisdom ya. Nah, local wisdom itu harusnya kan diangkat dari budaya ya, budaya atau sesuatu yang ada sebelum kebudayaan lain atau pengaruh lain itu ada. Jadi itu harusnya local wisdom itu apa yang tumbuh di Aceh tanpa ada pengaruh dari budaya lain. Nah, sedangkan kalau kita melihat tentang hukum kisos dan seterusnya ini kan budaya dari, mohon maaf, import istilahnya. Ya, jadi tentang local wisdom, kearifan lokal itu harusnya diambil dari sumber leluhur kita sebelum keyakinan atau budaya-budaya, aturan-aturan dari import masuk ke tanah Aceh, apakah itu dari Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan seterusnya. Nah, saya pikir kita perlu menempatkan diksi atau kalimat ya membawa nama local wisdom. Itu saya pikir itu bukan local wisdom ya. Saya pasti setuju sama seperti di budaya saya. Mengatakan bahwa ajaran dari termasuk kisos dan itu syariat yang diterapkan itu dianggap local wisdom, itu salah. Local wisdom itu seperti tempat kami itu wayang dan seterusnya, itu budaya pakaian, konde, jare dan nah itu local wisdom. Dan aturan-aturan adat istiadat yang memang tumbuh sebelum ya ajaran Islam ini ada. Nah, kisos ini kan ajaran budaya Arab.
Mana mungkin bisa dijadikan itu local wisdom. Nah, ini tumpang tindih pemahaman tentang local wisdom itu. Itu pendapat saya, Pak Bae. Mungkin Bapak orang pemerintahan harusnya lebih memahami apa makna local wisdom yang dimaksud di dalam undang-undang kita itu. Demikian. Oke. Selanjutnya. Kalau boleh saya tambah ini perkara local wisdom. Sebentar Bang Cakra, mungkin Bang Bai ingin menambahkan sebelum ke Bang Senjata Hoka? Iya, nggak ada. Local wisdom itu adalah kearifan lokal yang berlaku di lokal itu. Dia apa yang dari Jogja nih. Itu local wisdom itu bukan masalah pakai konde, segala macam mengatur kehidupan sosial, politik, semuanya diatur di. Kalau di daerah lain namanya peraturan daerah. Kalau peraturan daerah mana bisa disamakan. Tapi saya sepakat tadi dari budaya yang luhur ya begitu juga. Makanya di Papua dia berdasarkan luhur dia dulu, pemilih pemimpin bersama-sama. Maka di Papua ada wisdom, termasuk di Aceh. Di Aceh nggak mau, orang Aceh maunya pilih rakyat memilih sendiri. Pemimpinnya sendiri ada di daerahnya sendiri, begitu dia. Makasih. Oke, Senjata Ulun Hoka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mau menjawab apa yang dibicarakan sama Bang Cakra. Jadi saya jawab secara logika karena Bang Cakra bicaranya logika. Saya jawab dengan logika juga. Sebelum saya menjawab, saya ingin bilang dulu ataupun ingin menceramahkan dulu. Kita manusia di dunia ini harus punya agama, ya agama masing-masing lah. Ya, saya sebagai agama Islam ya bersyukur. Ini seperti Bang Cakra tidak punya agama, itu aja saya sudah tidak percaya. Dan pertanyaan Bang Cakra secara logika saya jawab. Seperti dibilangnya tadi, di Aceh wanita memakai kerudung. Sebagai ulama berarti belum kuat imannya. Berarti yang Bang Cakra bilang itu bukan mengikuti ajaran ataupun perintah ulama. Nah, bagi ulama-ulama yang masih punya nafsu tentang kepingin berbuat zina, itu namanya bukan ulama yang sohah, bukan ulama yang benaran, tidak perlu diikutin. Nah, ulama yang benar, ulama yang seperti almarhum Abu Tumin, Abu Kutakrung, itu ataupun ulama-ulama yang masih ada ataupun yang sudah meninggal yang benar. Bukan kita mengikuti ulama yang tidak benar. Nah, itu secara logika. Dan contoh lain seperti ini saya kasih tahu Bang Cakra. Seperti dibilang Tuhan hanya satu. Nah, tapi kenapa di saat orang bertanya Tuhan ada di mana? Nah, di sana ada, di sana ada. Berarti kan banyak Tuhan. Nah, itu namanya salah cakra, salah tuh. Nah, kalau bahasa Aceh kita salah poh cakra. Nah, Tuhan hanya satu. Cuma kalau ditanya, kalau kita ada di dalam rumah berarti Tuhan bisa melihat. Kalau kita ada di dalam mobil berarti Tuhan bisa melihat. Bukan berarti Tuhan banyak. Nah, Tuhan hanya satu, Allah hanya satu. Cuma bisa mengetahui semua hambanya. Nah, Senjata Lung Hoka. Narasi saya tidak sepertinya tidak nyambung. Apa yang disampaikan oleh Bang Cakra dengan narasi Anda itu sepertinya tidak nyambung. Ini Bang ya, Cakra buka puasa dulu biar on dulu. Mau bertanya sama Abang Effendi, di dunia ini kita jangan bertanya kepada saya lagi. Jangan lagi bertanya kepada saya. Saya memberikan tempat untuk Bang Senjata Lung Hoka untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Cakra dulu. Jangan lagi tanya sama saya. Ya, boleh juga. Tapi tanggapilah yang benar. Jangan narasi kemana-mana. Habis waktu kita.
Ya, saya karena baru naik cuma mendengar tadi. Tadi di bawah lama, adik. Kamu tadi lama di bawah, adik. Oh, Dinda. Siap. Ya begitu aja Bang. Pokoknya yang dibilang sama Bang Cakra tidak masuk akal. Makanya pakai akal, tidak masuk. Ya, Anda nggak nyambung aja. Kami ngerti kok, tapi Anda nggak nyambung. Bang Ray tadi juga menjawab, dan Bang B ya menjawab juga nyambung. Ya nggak nyambung saudara. Iya. Ya, nggak masuk akal nggak. Islam sangat nyambung apa yang Ya cukup. Kayaknya buang-buang waktu nih nggak nyambung ya. Ya. Suka sembung bawa apa namanya. Oke, brother Safran besok-besok naik lagi ya. Kamu nggak nyambung apa yang disampaikan oleh Bang Cakra. Itu ada letting itu. Safron. Bang Bay, siap? Ada lagi yang mau disampaikan? Ini sebelum kita tutup, Bang Cakra juga mau ada kegiatan. Belum itu? Ya, jadi itulah menurut pemikiran yang ada sama saya gitu, host kan. Jadi local wisdom itu adalah penerapan di suatu kaum, di suatu tempat, wilayah terbatas ya. Jadi hal-hal yang mengenai umum tidak, ada beberapa hal yang tidak diikuti. Seperti kita katakan tadi kisas rajam kan, belum berlaku di Aceh. Cuma ada beberapa hal sudah berlaku, tapi ekspektasinya malah lebih rendah lagi. Belum ada kan yang dipotong tangan. Malah ada pendapat beberapa ulama kalau jadi kanun rajam, kanun kisas potong tangan di Aceh, separuh orang Aceh nggak ada lagi tangan karena banyak kali korupsi di Aceh. Ya gitu. Makasih. Ya, memang itu Pak Bey ya. Jadi perlu kita meletakkan lagi yang dimaksud dengan local wisdom itu apa? Karena kan begini, Pak Ray ya. Local wisdom itu saya setuju sesuatu yang berlaku umum di wilayah tersebut. Tetapi kita harus melihat sesuatu yang umum harus kembali kepada budaya nenek mamak kita atau leluhur kita. Nah, sedangkan kisos itu kan bukan budaya dari leluhur kita. Nah, kemudian itu dipaksakan melalui yang disebut dengan syariat itu tadi, kemudian dipaksakan itu seolah-olah menjadi local wisdom. Maka definisi local wisdom itu harus ditempatkan dulu ya, supaya tidak ada kerancuan. Karena memang semenjak saya juga belajar budaya Aceh waktu kecil itu tidak pernah ada yang namanya potong tangan, kisos dan seterusnya, itu nggak ada. Ya, nah makanya penting supaya kita ini benar-benar mengangkat ya kembali budaya-budaya lokal ya, budaya lokal yang ada di seluruh Nusantara ini. Mana itu budaya yang dikatakan local wisdom, warisan leluhur kita, nenek moyang kita, mana itu budaya-budaya import yang akhirnya mendegradasi budaya kita. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh para pemimpin kita juga. Saya dari Jogja, Bapak dari Aceh maupun dari manapun. Yuk, mari kita, bangsa kita kembali kepada apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Jangan kita justru mengagung-agungkan budaya yang bukan dari leluhur kita. Budaya Arab kah, budaya Eropa kah, atau manapun. Ya, mari kita angkat local wisdom itu berdasarkan warisan dari leluhur kita. Mungkin itu saja Pak Ray. Ini kalau boleh tanggapi sedikit sebelum sebelum saya pamit. Perkara local wisdom ada yang nampaknya Tengku B salah mengerti menurut saya lihat persoalan local wisdom. Nah, syariat Islam itu bukan
peraturan untuk pribadi, tetapi peraturan atas masyarakat, seluruh masyarakat Aceh. Nah, memang dari Jakarta melihat itu local wisdom secara karena itu dari provinsi, tetapi orang yang tinggal di daerah Aceh itu bukan local wisdom, itu adalah hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu bermasalah karena yang dimengerti hanya menurut keyakinan yang disimpulkan oleh Tengku Dayah dan ulama. Nah, di sinilah masalahnya konsep local wisdom itu keliru. Nah, tapi lebih luas lagi kalau boleh saya jabarkan, kan objektif syariat Islam itu diklaim untuk membawa umat kepada orang baik-baik. Kan itu ujungnya. Nah, kalau klaim itu tidak bisa didebatkan, tidak bisa dibuktikan dalam kenyataan, maka klaim itu sendiri perlu dipertanyakan. Kok kaum ulama takut kita pertanyakan terhadap klaim yang mereka buat? Nah, sekarang terbukti orang Islam yang sudah benar-benar terdoktrin dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Islam, itu bisa menghasilkan manusia itu sendiri cukup buas, cukup ganas, ya, cukup berbahaya, dan ngeri kita berkawan. Artinya, ada ajaran-ajaran dalam hukum Islam itu yang membuat manusia itu orang tidak baik-baik, tidak jujur, tidak berani terhadap fakta yang ada dalam alam, tidak berani mengakui kesalahannya. Tetapi yang sering diomborkan kan mengkafirkan orang lain, mengatakan orang lain sesat. Ternyata mereka sendiri takut untuk introspeksi. Ini contoh. Kebanyakan orang Islam takut melihat ajaran-ajaran yang ada dalam kitab hadis untuk kita perlihatkan kepada umum. Misalkan, Nabi ada menyuruh umat Islam untuk membunuh semua kaum Yahudi. Itu adalah hadis. Kemudian Nabi ada menyuruh orang Islam untuk membakar orang Islam, untuk membakar rumah orang Islam yang malas ke masjid. Itu ada dalam hadis. Nah, tetapi hadis-hadis yang demikian sangat dilarang untuk kita kemukakan ke permukaan karena itu dianggap aib. Nah, padahal kalau memang itu aib, kok bisa jadi bagian daripada syariat Islam? Itu demikian. Nah, kemudian persoalan, Aceh itu kan belum ada potong tangan, belum ada potong jari. Persoalan hukum Islam itu kan pelan-pelan caranya. Pertama-tama mungkin ya cambuk-cambuk dulu, ya kan? Nah, sekarang ada larangan tidak orang perempuan harus pakai jilbab, wajib. Nah, nanti diwajibkan kepada orang non-Muslim. Nah, terbukti dalam bulan puasa, itu orang non-Muslim harus tutup warung. Padahal mereka tidak puasa. Kenapa diwajibkan mereka tutup warung? Oh, ini agar mereka menghormati saya yang tidak puasa. Berarti orang Islam tidak punya iman, emotional intelligence ini cukup rendah. Jadi bergantung kepada orang lain terhadap imannya. Kalau orang yang tidak puasa harus tutup warung, ya kan, harus bergantung kepada orang lain untuk menghormatinya. Padahal orang Islam ini seharusnya mendidik mereka harus independen, harus betul-betul bisa menguasai diri, terutama masalah emotional intelligence, masalah kepribadian dan tadi dia bilang saya salah kan. Local wisdom saya tanggapi, saya udah paham maksudnya host. Boleh saya tanggapi? Sebentar dulu. Nah, jadi ada beberapa poin yang bermasalah dalam syariat Islam itu tidak hanya sekedar yang pertama dulu konsep local wisdom itu bermasalah. Bermasalah, setuju. Sebentar ini saya terangkan. Misalkan kewajiban wanita harus pakai jilbab. Nah, akan ada suatu saat nanti yang tidak pakai jilbab itu nyawanya melayang. Sudah terbukti sekarang di Iran yang melaksanakan syariat Islam itu wanita yang tidak pakai jilbab itu nyawanya melayang.
Nah, ini terjadi kerancuan dalam syariat Islam ini yang perlu didebatkan kepada publik. Yang misalkan ada pemahaman, misalkan Anda katakan tadi ini masalah local wisdom, sekarang kan belum ada potong tangan. Memang belum ada potong tangan, tetapi itu kan pelan-pelan. Syariat Islam itu pelan-pelan dijalankan. Sekarang kita lihat orang yang misalkan si gadis dan si cowoknya minum kopi di warung kopi tidak bisa satu meja. Nah, itu kalau ketemuan, kalau kedapatan si cewek dan si cowok minum kopi atau minum makan siang di warung satu meja, akan menghadapi suatu ancaman, termasuk si yang punya toko. Jadi tabiat orang beragama, terutama dalam hal ini tokoh-tokoh agama, ulama, para pendidik, moralitas mereka ini perlu dipertanyakan. Nah, termasuk konsep local wisdom itu, sebenarnya dimensi local wisdom itu yang dimaksud itu yang bagaimana? Kalau Islam ini pertamanya adalah demi nilai yang universal, ya kan, yang bisa transcendent, yang bisa tembus budaya dan daerah, maka bisa dipakai oleh siapa saja. Demikian juga kalau ada klaim dari Islam yang dibilang universal, ternyata tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dimengerti oleh manusia lain, berarti klaim yang terjadi dalam Islam itu, yang dibuat dalam ajaran Islam, perlu dipertanyakan dan perlu kalau memang busuk, jangan dijadikan bagian daripada public policy atau undang-undang daerah yang Anda maksudkan tadi, local wisdom. Nah, kalau local wisdom ini hanya membawa umat kepada orang yang zalim dalam beragama, maka local wisdom itu juga perlu dipertanyakan, karena ini bisa menghancurkan negara itu sendiri, bisa membawa efek kepada pendidikan. Jadi local wisdom itu tidak hanya sekedar kita bisa ini local wisdom terjamin hal yang baik. Yang sudah kenyataan, kalau syariat Islam itu dimengerti sebagai local wisdom, maka kita harus ketahui, dan kita sudah ketahui, kita tahu, dan Anda juga bisa lihat, syariat Islam hanya bisa membuat masyarakat itu kepada kezaliman dalam beragama. Itu yang sudah jelas. Demikian. Ya, boleh kita jawab langsung, host? Boleh Bang Bay. Ya, jadi siapa namanya tadi? Nggak nampak saya, host. Cakra Mudonya? Bukan, yang barusan. Yang mana? Yang local wisdom tadi, dia bilang salah. Yang barusan statement siapa? Cakra? Iya, Cakra. Pak Cakra, betul. Oh ya, Bang Cakra. Ya, mata saya minus 470 nih, host, maaf. Jadi kan Bang Cakra mungkin harus paham dulu apa itu polisi yang kan, local wisdom, kebijakan, itu lain dengan law, dengan yuridis, legi. Nah, itu beda dia, Bang apa. Nah, jadi local wisdom ini adalah kebijakan. Tadi udah Bang Cakra katakan, polisi, kebijaksanaan. Apa inti kebijaksanaan itu? Kebijaksanaan itu bukan law, bukan bukan yuridis, tetapi dia bersifat mengatur. Nah, polisi berarti dia mengatur saja. Dia belum menjadi, dan syariat Islam di Aceh juga kanun jenayahnya belum jalan semuanya, termasuk tadi kan potong tangan belum ada, berpakaian muslimin aja nggak beres-beres udah 20 tahun. Orang syariat, dinas syariat Islamnya sibuk seminar-seminar aja, Bang Cakra. Tapi kalau dibilang Islam untuk membuat orang zolim itu, ya kita beda pendapat kan. Jadi menurut saya yang memang harus ada perlakuan yang menyeluruh kan, itu pihak-pihak
baik dari pihak pemerintah, masyarakat. Sebab local wisdom itu kan pengaturan yang dibuat atas kesepakatan bersama dalam pemerintahan lokal, kearifan lokal. Disetujui oleh legislatifnya. Legislatif itu kan presentasi dari rakyat. Jadi bukan local wisdom itu asal diterapkan, enggak. Dia ada persyaratannya, naskah akademiknya ada, harus ada sosialisasi. Syariat Islam bermasalah di Aceh. Saya setuju, saya sependapat dengan Bang Cakra. Nah, gitu dulu host, jangan panjang kali. Oke, siap Bang Bay. Selamat berbuka puasa ya. Ini mau buka puasa nih, sudah jam 18 di Jakarta. Oke, lanjutkan. Oke, sebentar lagi sudah buka puasa. Ini kita mau tutup juga, saya ada kegiatan. Oke. Bang Servis, Ustaz Enjoy sebelum mau tanggapi sedikit, Ustaz. Mohon maaf nih, salap dan silahu semuanya. Siap, Bang Bay. Nanti kalau ketemu, kita ngopi-ngopi lah Bang Bay. Oke. Saya tinggal di Tangerang. Wah, saya Rawamangun. Oh, siap. Saya di Citra Raya. Kalau Bang Bay ada ke arah Citra Raya, bisa DM saya. Oh, boleh. Oke, baik kawan-kawan semua, terima kasih banyak ini atas kesempatan dan dialog kita. Ini udah bagus. Terima kasih atas pemikiran dan argumen yang dituangkan. Saya minta permisi dulu kepada semua sahabat dan kerabat ya, dalam Komal ini. Semoga sampai ketemu di udara dan gelombang yang sama. Ya, besok hari Senin lah ketemu lagi kita. Oke. Ya, besok saya ada kegiatan full. Harusnya begini, Bang Cakra, pemirsa, gitu. Kita bertemu siap. di acara. Ini teman-teman juga boleh juga di follow juga akun Bang Cakra ya, biar nanti teman-teman juga boleh lihat edukasi Bang Cakra yang lebih luas lagi.